warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febia Maulina, mahasiswi Pendidikan Kimia semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai uji kandungan karbohidrat dengan menggunakan metode uji iodium. Adapun tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi kandungan karbohidrat pada sampel dengan menggunakan metode uji iodium. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan warna pada sampel setelah ditetesi oleh larutan iodium atau betadine. Gimana sih prosesnya dan apa yang bakal terjadi? Simak video berikutnya ya. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu gelas plastik sebagai wadah, cobek sebagai alat penggerus, sendok sebagai pengaduk, dan yang terakhir label dan stabilo. Adapun bahan-bahan yang akan digunakan yaitu nasi putih, singkong, kentang, ubi jalar, tepung terigu, kopi, kecap, cuka, betadine atau larutan iodin, dan yang terakhir air putih. Nah, itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Apa sih proses selanjutnya? Proses yang kedua ini yaitu kita masuk ke dalam langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang tadi telah diperlihatkan. Yang kedua, beri label pada masing-masing wadah atau tempat untuk tiap-tiap sampelnya. Langkah kerja yang ketiga yaitu haluskan bahan-bahan yang perlu diberi perlakuan seperti pada contoh berikut. Sebelum dihaluskan, bahan-bahan yang perlu diberi perlakuan seperti singkong, kentang, dan ubi harus terlebih dahulu dikukus ya, baru masuk ke dalam proses penghalusan. Haluskan beberapa bahan yang perlu diberi perlakuan seperti singkong, ubi, nasi putih, dan kentang. Kita haluskan satu persatu. Langkah kerja yang keempat yaitu tambahkan air untuk tiap-tiap sampel yang akan kita gunakan seperti ubi, kentang, singkong, kemudian kopi, dan sampel-sampel lain. Nah, sekarang kita akan menambahkan air pada bahan-bahan yang perlu ditambahkan air seperti ubi, nasi putih, kentang, terigu, kemudian ada singkong, dan yang terakhir ada kopi. Jadi kita menambahkan air secukupnya. Yang pertama kita tambahkan air pada ubi jalar secukupnya sampai sampel dapat diaduk. Kemudian aduk sampel sampai menjadi halus. Lakukan langkah selanjutnya untuk bahan-bahan yang perlu diberi perlakuan. Setelah bahan-bahan menjadi halus, langkah selanjutnya kita tambahkan larutan iodium atau betadine ke dalam ke-8 sampel ini. Yang pertama, kita tambahkan iodium ke dalam ubi yang telah dihaluskan. Kita tambahkan larutan iodium sekitar 5 tetes. Kemudian, kita aduk. Lakukan perlakuan yang sama untuk sampel-sampel selanjutnya. Langkah kerja selanjutnya yaitu kita amati perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan warna pada sampel setelah ditetesi larutan iodium. Dari ke-8 sampel yang telah kita tetesi larutan iodium, terdapat 5 sampel yang mengalami perubahan warna seperti ada terigu, kemudian ada nasi putih, kemudian
Kemudian selanjutnya ada singkong. Kemudian ada ubi jalar. Dan yang terakhir ada kentang. Dari beberapa sampel yang berubah warna dapat kita amati. Yang pertama pada kentang berubah warna menjadi ungu kehitaman. Kemudian yang kedua ada ubi jalar berubah warna juga menjadi ungu kehitaman. Yang ketiga ada singkong yang berubah warna menjadi biru keunguan. Kemudian ada nasi putih yang berubah warna menjadi ungu kehitaman. Dan yang terakhir yaitu ada tepung terigu yang berubah warna juga menjadi biru keunguan. Kemudian ada 3 bahan yang tidak berubah warna. Yang pertama ada cuka, ini merupakan warna asli dari betadine tersebut. Yang kemudian ada kopi, tidak berubah warna, tetap warna hitam. Dan yang terakhir ada kecap, tidak berubah warna juga, tetap menjadi hitam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari ke-8 sampel yang ada di sini, bahwa terdapat 5 sampel yang mengandung karbohidrat karena terjadi perubahan warna seperti kentang, ubi, singkong, nasi putih, dan tepung terigu. Cukup sekian percobaan yang telah saya lakukan mengenai uji kandungan karbohidrat dengan menggunakan metode uji iodium. Cukup sekian percobaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.